Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Yakut Khalil Qomas dan mantan staf susnya Isfah Abidal Aziz ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji, banyak sekali postingan-postingan di media sosial yang melakukan pembelaan terhadap Yakut. Ya, mereka menjelaskan kronologi, mereka menjelaskan secara detail ya perkara dugaan korupsi kuota haji ini, ya seolah-olah mereka ini lebih tahu, lebih paham konstruksi permasalahannya dibandingkan dengan KPK. Padahal KPK itu justru yang memiliki otoritas, ya, yang diakui oleh negara, memiliki otoritas untuk menangani permasalahan itu. Tentu KPK dalam menetapkan Yakut dan mantan staf susnya sebagai tersangka itu dengan alat bukti yang cukup. Nggak mungkin KPK menetapkan Yakut dan staf susnya sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. Ya herannya ya banyak orang-orang yang membuat postingan menjelaskan seolah mereka lebih paham daripada KPK dalam konstruksi permasalahan ini. Ini kan sebuah kelucuan yang hakiki. Sebuah kelucuan, ya. Lebih-lebih kalau kita melihat Islah Bahrawi, ya. Islah Bahrawi ini ya bersuara, berkoar-koar di sana, berkoar-koar di sini menjelaskan tentang permasalahan kuota haji, seolah-olah dia lebih paham daripada KPK itu sendiri. Ya. Padahal ya kalau kita lihat kan Islah Bahrawi ini kan nggak mungkin dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan karena nggak ada korelasinya sama sekali. Penyelenggara ibadah haji bukan, pemilik biro travel haji juga bukan, ya, jamaah haji juga bukan. Tapi seolah-olah dia lebih paham konstruksi permasalahan ini daripada KPK. KPK itu sudah menetapkan sebagai tersangka. Ya, Yakut Khalil Qomas dan staf susnya sudah ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dan tentu dengan alat bukti yang cukup. Ya, dengan alat bukti yang cukup. Ya, tapi ya lucu saja lah ya, Islah Bahrawi. Bahkan ada cuplikan video dari Islah Bahrawi yang ketika pertama kali kami lihat video ini ya ngakak, ya lucu. Jadi Islah Bahrawi ya ketika melihat Yakut ditetapkan sebagai tersangka, kemudian banyak sekali apa ya istilahnya ya, serangan-serangan lah, banyak sekali ya komentar-komentar yang mengatakan ini orang yang selama ini ngaku sok paling NKRI, anti radikal dan sebagainya, ternyata justru mereka koruptor, melakukan korupsi, dan yang dikorupsi juga kuota haji. Ya, itu kan sangat hina sekali. Ya, dan lucunya Islah Bahrawi ya ketika ada komentar-komentar yang seperti itu, dia mengatakan ini Pak Prabowo, Pak Jokowi, siapa yang mau tanggung jawab dengan komentar-komentar yang seperti ini? Ya kok tanya sama Prabowo sama Jokowi? Yang salah siapa? Yang disuruh tanggung jawab juga siapa? Ya, kan kocak. Coba kita lihat videonya. Bagian bagaimana presiden pada saat itu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Agama untuk menghindari rakyat yang sedang bersidang mencari tahu sebuah skandal, memerintahkannya ke sebuah negara untuk sesuatu yang bukan tupoksinya. Sebenarnya seandainya dia masih presiden dan saya masih anggota DPR, itu sudah cukup untuk mengusung sebuah pansus seperti angket Senturi dulu, ya. Karena itu pengkhianatan, ya. Makanya saya bertanya betul pada bagian itu, hati-hati saya bertanyanya, karena itu sama dengan menghindari rakyat. Ya, bentar. Ya, di sini Islah Bahrawi bercerita bahwa alasan dari Yakut Khalil Qomas tidak pernah datang ketika dipanggil oleh pansus itu karena Yakut itu memang dilarang oleh Jokowi untuk datang. Kemudian Yakut diperintahkan oleh Jokowi untuk mendatangi sebuah acara di Perancis menggantikan Menteri Pertahanan, padahal itu bukan tupoksinya. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia mau? Dia pasti tahu dong, harusnya resiko-resiko yang bakal dihadapi ke depan. Dia bakal tahu, ini urusan besar, bukan urusan kecil. Ya, ketika Jokowi memerintahkan kepada sesuatu yang bukan tupoksinya, ya kenapa dia mau?
Kenapa dia mau? Padahal kalau dia nggak mau, ya, dan kemudian dia berkata jujur ya di hadapan rakyat, tentu rakyat akan membela dia. Ya kan? Ya. Salahnya dia kenapa mau? Ya kan? Kalaupun itu benar. Ya, kalau nggak benar, berarti ini kan tuduhan saja, ya kan? Saya ingin memakai majasnya Panji. Menurut pandangan saya, dari kronologi kejadian itu ada mens rea sudah. Kalau saya akan mencecar itu. Buat apa Gus Yakut dibuang ke luar negeri untuk menghindar dari pertanyaan rakyat, kurang lebih seperti itu. Saya juga bertanya-tanya. Tanya sama Yakut. Itu yang kemudian, dan yang paling membuat saya betul-betul terpukul, Puang. Saya berteman dengan Gus Yakut ini ketika dia masih menjadi ketua Ansor. Kami bergerak bersama-sama untuk melawan kelompok radikal dan kelompok-kelompok yang ingin menjadikan negara ini negara khilafah dan kelompok yang mengharamkan Pancasila. Kami bergerak bersama-sama, bersama Mabes Polri, bersama Densus ketika itu. Kami nggak ngerti ya, yang dimaksud sama Bahrawi yang mengharamkan Pancasila itu siapa, nggak ngerti ya. Kalau yang memperjuangkan khilafah ya tentu HTI. Ya tapi ya kita nggak ngerti lah, ini perkataan Bahrawi ini ya memang sulit dipercaya karena memang track recordnya ya, suka bicara nggak bener. Kami keliling ke berbagai daerah hanya untuk campaign seperti itu, yang kita sebut dengan kampanye kebangsaan. Yang kemudian dijadikan oleh Gus Yakut sebagai gerakan moderasi beragama ketika dia menjadi Menteri Agama. Apa yang terjadi hari ini, Puang, dan kejadian ini? Pak Jokowi harus nonton ini, KPK harus nonton ini, Pak Prabowo juga harus nonton ini. Hari ini mengatakan tuh yang paling cinta Pancasila, tuh yang anti radikal, tuh yang anti HTI, tuh yang anti FPI, ternyata korupsi. Ya, bener kan? Siapa yang mau tanggung? Kenyataannya seperti itu kan? Kenyataannya memang seperti itu. Ya, coba kita ulangi sedikit lagi. Ternyata korupsi. Siapa yang mau tanggung jawab dengan ini? Yang mau tanggung jawab siapa? Yang mau tanggung jawab ya nggak ada. Yang tanggung jawab itu ya pelakunya. Ya kan? Kalau memang tidak melakukan tindakan korupsi, nggak mungkin jadi tersangka. Ya kan? Nggak mungkin jadi tersangka. Karena untuk menetapkan sebagai tersangka itu perlu adanya alat bukti yang cukup. Kalau memang ternyata tidak melakukan, ya kita tinggal lihat saja nanti jalannya proses hukum ini. Ya. Kalau memang tidak terbukti ya nanti pasti dibebaskan, kan seperti itu. Kalau memang terbukti ya memang kondisinya seperti itu, yang tanggung jawab siapa? Ya pelakunya lah. Ya, yang selama ini keluar-keluar NKRI harga mati, Pancasila jaya, Nusantara milik kita, cinta ulama, cinta kiai, ternyata korupsi. Yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab dia sendiri lah. Ya, yang harus menerima resiko ketika dihujat banyak orang, ya dia sendiri. Masa disuruh Jokowi, disuruh Prabowo, disuruh KPK yang menerima resikonya? Nggak bisa lah, ini kan lucu. Kami lihat pertama ini ngakak betul. Kok bisa punya pikiran yang seperti ini? Ya. Kalau tidak melakukan korupsi nggak mungkin jadi tersangka. Itu saja sudah. Percaya hukum apa enggak? Itu aja. Katanya cinta NKRI, taat hukum, nggak pernah bangkang dengan hukum. Lah kalau sudah ditetapkan oleh negara sebagai tersangka, ya sudah, akui saja. Ya, mau bantah seperti apa, saya nggak melakukan ini, nggak melakukan. Kalau sudah ada jadi tersangka, mau apa lagi? Bangkitnya kelompok kanan yang kemudian seolah-olah kami yang membela Pancasila dan membela NKRI ini, yang anti radikal ini ternyata penjahat semua. Siapa yang mau tanggung jawab? Jokowi mau tanggung jawab? Enggak lah. Saya terpukul, Puang. Saya bahkan siap untuk menangis nih sebenarnya. Siap untuk menangis. Menangis saja. Gak apa-apa, menangis saja. Nggak ada yang mau tanggung jawab tuh, nggak ada. Terlepas benar apa tidak, ya Yakut Khalil Qomas itu diperintah oleh Jokowi ke luar negeri untuk menghindari pansus. Ya terlepas benar atau tidak informasi itu. Karena ada video dari Yakut Khalil Qomas di sebuah podcast. Yakut Khalil Qomas nggak menyampaikan masalah ini. Yang disampaikan justru dia lebih memilih untuk mempertahankan keputusannya untuk membagi kuota haji seperti yang
sekarang menjadi polemik ini. Ya karena menurut dia itu ketetapan atau keputusan yang tepat. Dan seandainya dia disuruh mengulang waktu lagi, ya dia tetap akan membuat keputusan yang seperti itu. Ya, artinya ya Yakut Khalil Qomas saja nggak menuduh Pak Jokowi seperti itu, nggak mengatakan Pak Jokowi seperti itu. Sementara ini si Islah Bahrawi mengatakan seperti itu. Jadi nggak ngerti ini atas dasar apa Islah Bahrawi mengeluarkan statement yang seperti itu, ya. Dan terlepas benar atau tidak, ya, kalaupun benar, lalu kenapa Yakut mau disuruh menghindar dari pansus? Sementara itu jelas ya urusan besar. Kenapa dia mau? Ya kan? Saya sangat terpukul dengan tudingan publik seolah-olah seorang Pancasilais anti radikal yang betul-betul kami ini ingin menjaga kemajemukan di negara ini, ternyata seorang koruptor. Hari ini narasi itu yang dikembangkan oleh basar-basar yang entah digerakkan oleh siapa. Nggak ada yang menggerakkan. Puang, ini mohon maaf, saya tambahkan. Nggak ada yang menggerakkan. Orang-orang yang berkomentar tuh, lihat di medsos, ya banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan, ya ini yang selama ini teriak-teriak NKRI ternyata maling, ternyata rampok, ya, ternyata korupsi. Ya, mereka nggak ada yang menggerakkan. Itu keluar dari diri mereka sendiri. Ya, karena mereka selama ini melihat sosok Yakut yang selama ini berkoar-koar sok paling NKRI, ternyata korupsi. Otomatis mereka memberikan komentar yang seperti itu. Nggak ada yang menggerakkan. Kami pribadi juga nggak ada yang menggerakkan. Ya, kami ngerespon saja. Ini ternyata seperti ini yang selama ini koar-koar NKRI harga mati. Ya kenyataannya seperti itu kok. Orang-orang yang ikut berpesta dengan pentersangkaan Gus Yakut ini, kalau kita mau tahu, adalah orang-orang yang selama ini oleh negara berusaha dilawan habis-habisan. Adalah kelompok-kelompok ekstrim kanan. Hari ini juga ikut menyemarakkan di media sosial dan menggelembungkan isu ini. Yang kedua adalah penumpang-penumpang gelap di NU juga ikut serta. Orang-orang yang ingin menjadikan NU sebagai kendaraan politik di 2029. Itu juga ikut serta di situ. Kalau kita profiling semua, orang-orang PKB yang anti kepada Gus Yahya juga ikut serta mempersekusi Gus Yakut di sini. Ini manusia-manusia apa sih? Ya, lucu kan? Ya. Jadi seolah-olah Islah Bahrawi ini lebih tahu konstruksi permasalahan dibandingkan KPK. Ya, seolah-olah di sini disebutkan oleh Islah Bahrawi, Yakut itu nggak salah. Ya, yang salah Jokowi. Yang salah Jokowi. Ya lucu saja lah. Ya sudah, lihat proses hukumnya saja. Kalau memang Yakut ternyata tidak melakukan tindakan korupsi yang seperti itu, ya pasti nggak akan ada penahanan. Ya, nggak akan ada penahanan dan Yakut jelas tidak akan dijatuhi hukuman. Kalau ternyata nanti Yakut ditahan dan dijatuhi hukuman, berarti memang sudah terbukti. Dan kalau sudah terbukti, siapa yang mau tanggung jawab? Ya tanggung jawab sendiri. Ya, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Jokowi. Jangan minta Jokowi, Prabowo, KPK yang tanggung jawab sendiri. Ya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja bisa kita komentari ya. Insya Allah bertemu di video berikutnya.